Oke, shalom saudaraku. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 9 ya, Cah. Tanggal 9 Mei 2024. Saya dan keluarga sekarang ada di TRA dari Taipei menuju Taichung. Itu ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbagi sedikit tentang apa yang dialami oleh anak saya di Taiwan selama berapa lama ini, dan kemarin dia sudah menyelesaikan studinya. Gitu ya. Mungkin kita akan dengar sedikit kesaksian bagaimana dia menyelesaikan studinya, dan juga bagaimana kemarin kita mendapatkan suatu berita gembira. Ternyata dia mendapat dari lamaran pekerjaan yang sudah diberikan, ternyata ada satu pekerjaan yang kemudian berhasil menerima dia, gitu. Oke. Gimana pengalaman selama berapa lama ini studi di Taiwan? Tentunya tidak semudah seperti studi di Indonesia, gitu ya, dan akhirnya sampai Caca bisa selesai studi dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu gimana aja suka duka yang dialami? Jadi untuk suka dukanya banyak sih. Jadi untuk sukanya itu ya karena kan keadaan di Taiwan kan lebih baik daripada di Indonesia kan, kayak misalnya transportasi, terus kayak kesehatan kayak gitu kan. Jadi misalnya kita di sini punya NHI kan, National Health Insurance. Jadi kalau punya NHI itu kita dikit-dikit sakit, ya udah pergi aja NHI, dan kita nggak akan banyak kena keluar biaya karena NHI itu kan gitu. Terus ya dan untuk tesisnya mah jadinya suka dukanya ya karena ini banyak yang gagal gitu kan, banyak gagal, terus kayak lakukan berkali-kali. Ya maksud itu kayak kita harus benar-benar brainstorming kita sendiri gimana ngerjainnya gitu ya. Tapi puji Tuhan sih profesornya benar-benar baik ya, benar-benar membantu, ngasih saran, tidak meninggalkan kita sendiri untuk ngerjain sendiri seperti itu kan ya. Tapi dukanya sih selama ini sih gak terlalu banyak dukanya gitu. Dukanya paling juga cuma challenge aja, misalnya challenge kayak bahasa gitu ya. Oh kita kan sini kan misalnya orang nggak bisa bahasa Mandarin, oh berarti harus bahasa Inggris harus bagus kayak gitu aja sih gitu. Dan sini di Taiwan nih udah banyak sekali yang pakai bahasa Inggris kan, misalnya kayak di transportasi umum, kemudian ya di restoran yang mahal-mahal, restoran yang itu udah banyak pakai bahasa Inggris. Jadi kita nggak terlalu pusing lagi sebenarnya dalam hal bahasa di sini gitu. Jadi masalah tesis sih aman-aman aja sih, asalkan kita benar-benar kerja keras, kita meluangkan waktu, itu pasti akan selesai seperti itu. Tapi tentunya itu bukan sesuatu hal yang mudah ya, perlu konsistensi, perlu untuk sikap tidak mudah menyerah pada saat suatu percobaan gagal dan segala macam ya. Dan yang paling penting tentunya itu semua campur tangan Tuhan untuk menolong menyelesaikan segala sesuatunya, gitu ya. Gimana tentang hal itu? Iya benar sih, kalau misalkan kita kayak ngandalin kekuatan sendiri sih jadinya kayak berat banget ya. Bisa capek. Iya capek, stres seperti itu. Ini aku belajar sih kayak kalau misalkan ngandelin kekuatan sendiri itu kayak capek rasanya. Kita jangan ngandalin kekuatan sendiri lah. Misalnya kita ada kesulitan apa-apa, kita minta tolong sama Tuhan gitu. Kita doa sama Tuhan, nanti pasti Tuhan akan bukakan jalan gitu. Nah terus pada waktu sidang tesis dan akhirnya semua selesai, sampai itu ada 2 kali oral defense ya. Tentunya itu menjadi sesuatu hal yang mungkin kalau orang yang bahasa Inggris tidak terlalu bagus atau kayak gimana, tentunya dia mengalami kondisi di mana dia takut atau nervous ya pada saat oral defense atau semacam sidang tesis seperti itu ya. Bagaimana cara kita mengendalikan rasa nervous kita supaya kita tetap tenang pada saat kita presentasi dan segala macam ya? Oh kok kayak gitu sih, harus praktis sih. Kayak kita harus praktis masalah kayak presentasi kan sama kayak presentasi di Indonesia kan pada umumnya kan gitu ya. Jadi sama seperti presentasi di Indonesia pada umumnya, kalau misalnya kita masih kurang bagus dalam hal public speaking, pasti kita harus latihan gitu kan. Jadi sama ini aku kalau misalkan mau presentasi seperti itu pasti harus latihan dulu presentasi gitu. Dan jadi seminggu sebelum presentasi, 2 minggu sebelum oral defense harus latihan. Pokoknya semua pertanyaan itu kira-kira harus tahu jawabannya apa gitu. Kemudian seminggu sebelumnya latihan kayak ngomongnya benar apa enggak kayak gitu, atau kayak PPT-nya udah bagus apa enggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu apa yang kita omongkan, pasti kita bakal confidence seperti itu. Ya, dan tentunya harus tetap berdoa supaya damai sejahtera, ketenangan tetap ada, sehingga pada saat kita
Ada kereta lewat sebentar saudaraku supaya suaranya nggak ribut. Oke. Tentunya kita perlu banyak berdoa supaya pada waktu seperti itu kita bisa ada damai sejahtera, ada rasa lebih tenang untuk menjelaskan segala sesuatu ya. Oke, dan saya bersyukur saudaraku setelah berapa lama akhirnya anak saya yang kedua ini menyelesaikan studinya dengan hasil yang sangat bagus gitu ya. Dan bukan cuma itu berita gembira yang kedua adalah berapa lama ini terdengar selentingan dari beberapa orang bahwa mencari kerja di Taiwan tidak mudah, apalagi untuk foreigner atau orang asing gitu. Jadi memang ada banyak job street, tetapi untuk orang Taiwan sendiri mereka kompetisi cukup tinggi untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, lebih-lebih untuk foreigner gitu ya. Dan saya sempat mendengar berita bagaimana dia setiap hari apply job sampai dengan 90 perusahaan ya sayang gitu, 90 perusahaan. Dan kita bersyukur sekali bahwa kemarin kita dapat berita ada satu perusahaan yang merekrut dan menerima dia untuk bekerja di sana gitu ya. Dan ini sesuatu hal yang tentunya bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Gimana Ca mengenai proses sampai akhirnya apply kerja dan akhirnya tiba-tiba dapat keputusan secara mengejutkan seperti itu? Ya jadi kayak pertamanya itu kayak pesimis itu ya, karena kan nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi ya kendalanya itu. Jadi karena kan orang-orang kerja di Taiwan ya pastilah harus bisa bahasa Mandarin kan gitu. Jadi pertama kali kayak nggak bisa kayak dapat kerja gitu. Terus karena di kampus banyak orang luar juga kan, banyak orang luar yang banyak yang pengen kerja juga di Taiwan gitu. Jadi mereka kasih informasi kayak kamu harus apply kerja tiap hari kayak gitu, atau kamu dapat rekomendasi saling komunikasi ya, saling berikan informasi seperti itu. Jadinya dapat dari info yang bagus, kayak infonya itu kayak harus apply tiap hari kerja. Ya udah, aku kayak tiap hari apply kerja gitu kan, setidaknya 3 atau 2 lah perusahaan seperti itu. Ada aplikasi yang ada aplikasi yang menyediakan lowongan kerja kayak gitu. Ya jadinya kayak pokoknya bagusin resumenya, pokoknya itu kayak ya berusaha yang terbaik lah kayak gitu. Kita kayak masukin sertifikatnya apa aja, prestasi apa aja gitu. Pokoknya itu apply tiap hari aja gitu. Terus kemarin pas udah padahal itu sebenarnya perusahaan itu baru aja di apply, tapi udah 5 hari kemudian itu langsung kayak manggil interview, langsung manggil interview yang pertama gitu kan. Dan interview itu lewat telepon gitu. Nah sudah di telepon itu ditanya untuk interview kedua. Nah sebenarnya interview kedua agak kaget karena kan orang Taiwan aja interview sampai 4 sampai 5 kali gitu. Nah saya pikir bakalan banyak interviewnya gitu. Ternyata untuk perusahaan yang sama dipanggil interview kedua gitu. Nah dipanggil interview kedua, terus kayak udah mulai ekspektasinya naik gitu kan. Dan ternyata diberikan tugas, dan ternyata baru aja kayak kemarin itu dibilang kapan bisa mulai kerja seperti itu. Jadi ini bener-bener bener-bener kayak puji Tuhan banget, karena kan orang Taiwan aja itu 4 sampai 5 kali kayak interview masih belum dapat kerja seperti itu kan. Itu orang Taiwan kan, tapi sekarang foreigner sekali langsung dapat gitu kan. Jadi itu anugerah Tuhan sih. Ya betul saudaraku, ini menjadi sesuatu hal yang masukan buat kita semua, terutama kalau anda yang masih muda, yang masih punya banyak pergumulan untuk studi, pekerjaan. Mencari pekerjaan itu menjadi sesuatu hal isu penting dalam kehidupan kita manusia gitu. Dan itu menjadi sesuatu hal di mana kita tidak bisa hanya sekedar mengandalkan usaha sendiri gitu ya. Pada hari ini berhubungan dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan dikatakan lebih baik aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menolong kita sehari-hari pada saat kita mungkin harus oral defense. Roh Kudus yang menolong kita pada saat kita nervous. Roh Kudus yang menolong kita pada saat kita gelisah atau stres. Dan juga Roh Kudus yang memampukan kita tetap bertahan pada saat kita mungkin apply kerja dan ditolak, pada saat laporan dibuat dan kemudian tidak ada panggilan. Roh Kudus itu memampukan kita untuk tetap bertahan dan menanti gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan gitu ya. Apabila kita bergantung pada Tuhan, apabila kita mengandalkan Tuhan, saatnya Dia akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita semua gitu ya. Jadi saya bersyukur anak saya bisa menyelesaikan studinya, dan saya bersyukur dia mendapat pekerjaan, dan itu menjadi sesuatu hal di mana kehidupannya Tuhan mimpin. Menjadi doa kita orang tua supaya anak-anak semakin mengenal Tuhan dan mereka menjalani kehidupan dengan baik di tempat yang tentunya memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka
gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang untuk kita semua. Mari siapapun ada dan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dia sudah naik ke surga. Hari ini kita memperingatinya dan dia naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus buat kita semua. Gitu ya. Mari andalkan Roh Kudus, mari bergaul dengan Roh Kudus. Dia memampukan kita, dia membuat kita bertahan, dia membuat kita sanggup menghadapi segala sesuatunya, gitu ya. Dan percayalah, Roh Kudus memimpin kita pada seluruh rencana Allah, pada seluruh kebaikan yang Tuhan sediakan. Mari tetap setia bergantung pada Roh Kudus. Dan ya, dari Taiwan kita mengucapkan selamat menikmati hari Anda bersama Roh Kudus. Selamat menikmati hari kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tetap setia, tetap bertahan dan jalani kehidupan Anda pada gantungan hidup Anda kepada Roh Kudus. Dan percayalah bahwa Dia akan membawa kita semua pada kemenangan, gitu ya. Dari perjalanan Taipei menuju Taichung, kita mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. With love for all you guys. Bye.